Katakan sama-sama, di tengah krisis, realita Tuhan bertambah nyata. Dan di tengah krisis, aku akan alami kedaulatan Tuhan yang bekerja atas hidupku. Di tengah krisis, aku justru terima promosi dari sorga. Saya percaya di minggu-minggu ke depan akan ada lebih banyak hal yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Dan dalam keseharianmu, katakan dalam keseharianku. Oh come on, semuanya, dalam keseharianku. Yang keras boleh kan? Dalam keseharianku ada banyak peristiwa mujizat akan Tuhan lakukan secara nyata. Amin. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-40. Saya kembali akan mengajak untuk kita membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bisa kita baca dengan keras? Bisa? Ayo, saya mau saudara keluarkan suaramu, jangan tahan-tahan. Dan saya percaya sementara engkau memperkatakan firman, Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Ulangi ayat yang keempat, 1, 2, 3. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Saya merasa sejak momen prophetic direction beberapa minggu yang lalu, dari sejak momen itu Tuhan terus membawa setiap kita, khususnya saya secara pribadi, Tuhan terus bukakan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman firman yang berkaitan tentang manifestasi kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Karena dalam acara prophetic direction Tuhan banyak berbicara. Di tengah krisis, katakan di tengah krisis, realita Tuhan justru jadi semakin nyata. Betul, amin. Di tengah kegelapan, setitik nyala terang akan menjadi sangat berarti. Di tengah krisis, realita Tuhan akan bertambah nyata. Katakan sama-sama, di tengah krisis, realita Tuhan bertambah nyata. Dan di tengah krisis, aku akan alami kedaulatan Tuhan yang bekerja atas hidupku. Di tengah krisis, aku justru terima promosi dari sorga. Amin. Saya mau itu terus engkau tanam dalam hidupmu. Karena itulah yang akan Tuhan kerjakan atas dirimu. Oh come on, katakan amin. Jangan pernah berpikir, well saya kan masih jemaat biasa, iman saya masih kecil, iman saya masih lemah. Satu hal yang saya tahu, walaupun imanmu kecil dan imanmu lemah, kalau saudara menerima iman yang dari Tuhan, oh come on, katakan amin. Kalau engkau terima iman yang dari Tuhan, walaupun sebesar biji sesawi, itu cukup untuk memindahkan gunung. Hal-hal yang mustahil akan jadi mungkin. Hal-hal yang saudara anggap rasanya tidak pernah akan bisa terjadi, well, saudara akan lihat itu akan terjadi berulang kali. Karenanya saya mau saudara belajar mengembangkan takaran imanmu. Bilang ini saatnya aku secara serius menangkap firman, tarik masuk dalam hidupku, aku gosok dalam diriku, sehingga aku memiliki akses yang baru menghadap Tuhan dan mengalami jati diriku yang sesungguhnya terbangun kuat di dalamku. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 menuliskan, setiap orang yang menerimanya, menerima firman. Dan kata menerima di situ diambil dari kata Yunani yang punya arti mengambil dengan tangan. Ada sebuah tindakan aktif yang saudara lakukan. Come on. Ketika saudara secara aktif ambil firman yang disampaikan, saudara tarik masuk dalam hidupmu.
saudara tidak pernah menjadi jemaat yang pasif lagi. Saudara tidak lagi berpikir tentang berkatku, tentang masalahku, tentang kondisiku, tentang keadaanku. Tidak. Saudara mulai berpikir tentang Tuhan dan penggenapan rencananya. Apa yang Dia ingin lakukan dalam hidupmu, apa yang Dia mau lakukan lewat dirimu, itu yang jadi perhatian kita. Jadi ketika firman disampaikan, saudara cari-cari kesempatan untuk bisa menangkap firman, engkau bawa masuk dalam dirimu. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab menuliskan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Oleh firman itu engkau diberi kuasa. Kata kuasa di sana ditulis dengan kata exousia, yang punya arti sebuah kemampuan, sebuah kesanggupan yang membuat saudara punya setiap kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Tuhan memberi engkau kuasa supaya menjadi. Kata menjadi di sana diambil dari kata Yunani yang punya arti muncul ke panggung. Dimunculkan sebagai orang kunci, dimunculkan di sebuah panggung. Apa maksudnya? Ketika saudara sebagai jemaat engkau belajar tangkap firman, bawa masuk dalam hidupmu. Saya percaya keberadaan sehari-harimu tidak lagi akan biasa-biasa saja. Kalaupun sekarang ini saudara lemah, punya banyak kekurangan dan sebagainya, no problem. Dengan saudara tangkap firman, katakan ketika aku menangkap firman, firman itu memberi aku kuasa, membentuk ulang hidupku, sehingga aku punya setiap kemampuan yang aku butuhkan untuk jadi orang kunci, untuk muncul ke panggung sejarah manusia. Sehingga saudara akan dimunculkan Tuhan jadi orang kunci, jadi orang penting yang akan Tuhan pakai mempengaruhi banyak orang lain. Oh come on. Tuhan tidak mengendaki saudara hanya jadi jemaat biasa-biasa saja. Yang penting kan saya rajin ke gereja Pak, yang penting kan saya mulai ikut terlibat pelayanan Pak. No. Tuhan mau bawa saudara, katakan adalah kehendak Bapa untuk membawa aku masuk mendemonstrasikan kedaulatan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang Tuhan mau. Izinkan saya dengan cepat membacakan bagi saudara kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Inilah kehendak Tuhan atas hidupmu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah yang menjadi keinginan hati Tuhan untuk setiap kita. Setiap orang percaya, bilang setiap orang percaya. Boleh lihat kanan kirimu, bilang artinya termasuk kamu. Amin. Cuman 2 orang. Sekali lagi katakan dengan keras, setiap orang percaya ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Nah, saya mengendaki ayat firman ini terus saudara jadikan sebagai pokok doa saudara. Karena membaca ayat lalu mengatakan amin, itu beda dengan membaca ayat lalu memposisikan diri untuk mempraktekannya. Saya ulangi sekali lagi. Membaca ayat lalu mengatakan amin, itu beda dengan membaca ayat lalu memposisikan diri untuk mempraktekkan ayat itu. Belum nangkep. Kalau saudara cuma baca ayat lalu engkau teriak amin, ya sudah, cuma sampai selesai dari omongan aminmu itu, hanya selesai di situ. Tapi ketika saudara baca ayat, aku akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Lalu engkau posisikan diri untuk mempraktekannya.
saudara akan mulai merenung, menelaah apa yang selama ini engkau yakini. Karena tanpa saudara sadari ada begitu banyak dari antara kita menjalani kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi dasar keyakinan, konsep berpikir yang kita miliki sudah terlanjur tercetak menurut dunia ini. Kalau saudara orang Kristen tercetak menurut roh agamawi. Ada orang di sini. Tanpa sadar dalam dirimu terbangun sebuah pemikiran, siapakah aku ini? Aku kan masih banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, orang berdosa. Yesus lain, dia anak Allah. Siapakah aku ini? Loh, saudara lupa siapa dirimu. Engkau pun disebut sebagai anak Allah. Oh, come on. Ya, tapi kan saya bukan Yesus. Saya kan masih manusia biasa. Yesus pun ketika ada di atas muka bumi ini, dia ada 100% manusia biasa. Oh, come on. Saya yakin ini saatnya, bilang ini saatnya. Sekali lagi, gereja Tuhan, orang-orang percaya dikembalikan untuk terhubung dengan kedaulatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 40 dinubuatkan, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Amin. Jadi saya meyakini hari-hari ini Tuhan akan terus bekerja menggunakan kuasa firman dan roh untuk menghancurkan semua pola manusiawi, pola dunia ini yang terlanjur terbangun dalam hidupmu. Kawan, angkat tanganmu sama-sama. Naikkan doa ini, katakan, Bapa yang keras, Bapa di sorga, aku taruh hidupku. Sekali lagi, aku taruh hidupku di mezbahmu. Bekerjalah atas hidupku. Curahkan roh hikmat dan pewahyuan. Singkapkan firman-Mu. Biar roh kudus-Mu bekerja di dalamku. Menghancurkan semua benteng-benteng, semua kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah, yang sudah terlanjur masih terbangun dalam hidupku. Hancurkan semua pola yang manusiawi, pola keduniawian, gantikan dengan keilahian-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Biarlah doa ini menjadi doamu setiap hari. Biarlah Tuhan terus menghancurkan, membombardir semua benteng-benteng keangkuhan manusia, semua kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah yang selama ini masih terlanjur ada dalam hidup kita. Mungkin saudara bertanya, Pak Steven, bagaimana saya tahu masih ada benteng dan kubu musuh dalam pikiran saya? Gampang. Kalau saudara mendengar firman, ada nggak sanggahan muncul dari dirimu? Kalau masih muncul sanggahan, artinya masih ada benteng-benteng itu. Apakah ketika firman datang dalam hidupmu, saudara mempertanyakan firman itu? Bukan bertanya-tanya karena ingin tahu, bukan, tapi meragukan, mempertanyakan. Ah, masa sih? Kan kita kan manusia biasa. Ah, masa sih bisa seperti Yesus? Itu menunjukkan ada benteng-benteng, ada kubu-kubu dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam keberadaanmu sehari-hari, dalam kehidupan sehari-harimu, pada waktu saudara membaca firman atau saudara mendengar firman, dan firman itu mulai masuk dalam diri saudara, seberapa jauh saudara merasakan dirimu terbangun? Itu menunjukkan tanah hatimu sudah bagus atau masih berbatu-batu, atau bahkan masih bersemak duri. Ada orang di sini. Ketika muncul pemikiran-pemikiran negatif, ketika muncul pemikiran negatif, kita tidak boleh diem, toh? Kita tidak boleh pasif, kan? Kita harus tolak, betul? Kalau kita tolak berkali-kali, rasanya masih terus muncul. Itu juga menandakan masih adanya benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Apa yang harus kita lakukan?
harus digosok dengan firman. Saudara harus semakin rajin memperkatakan firman. Oh come on. Harus makin gigih memperkatakan firman, menghafalkan firman. Sambil saudara tengking, saudara tolak semua pikiran-pikiran yang manusiawi, pikiran-pikiran yang lahiriah. Dengan demikian, saudara akan mulai mendapati, saya menyebutnya istilahnya GPS rohani. Global Positioning System. Ya, saudara tahu Google Map, UAC, itu GPS. Itu aplikasi yang menolong kita untuk bisa menentukan arah kemana kita harus melangkah, yang pasti tujuannya jelas. Nah, Tuhan sudah mulai taruh GPS rohani dalam hidup kita, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ini terjadi perubahan. Arah yang dikejar manusia jadi berbeda. Duduklah, coba buka Alkitabmu dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Alkitab menulis seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa saudara? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena manusia jatuh dalam dosa, GPS yang awalnya terarah kepada kekekalan, mengalami perubahan, jadi mengejar hal yang fana. Ada orang di sini. Sehingga Alkitab menuliskan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Manusia jadi tidak tahu, tidak mengenali pikiran-pikiran Tuhan, keinginan hati Tuhan. Ada orang di sini. Jadi kalau sampai sekarang saudara seperti tidak mengetahui apa dimensi kekekalan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, engkau sama sekali tidak bisa melihat realita kerajaan sorga. Oh come on. Engkau tidak bisa melihat dengan mata imanmu kemuliaan kerajaan sorga. Nah, itu menunjukkan kalau masih ada banyak pola dunia dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada alternatif lain. Terus perkatakan firman, gosokkan firman itu. Oh come on. Setiap kali saudara mendengar pesan firman disampaikan seperti ini, saya harap saudara mulai mencatat, walaupun di smartphone atau apapun lah. Saudara harus mencatat apa yang Tuhan katakan padamu. Dan itu yang saudara harus terus perkatakan. Oh come on. Karena ketika saudara memperkatakan apa yang Tuhan firmankan, Alkitab menulis, apa yang kau perkatakan itu akan mulai mencetak ulang hidupmu. Akan mulai menciptakan jalan kehidupan yang baru. Yang menghantarkan saudara untuk kembali bertemu dengan kekekalan Tuhan. Jadi benteng-benteng dan kubu-kubu keangkuhan manusia itu rontok. Karena adanya kuasa dalam perkataan yang engkau pakai untuk memperkatakan firman. Kalau saudara pakai mulutmu memperkatakan firman, kuasa yang Tuhan taruh di sana itu akan dilepaskan dan bekerja menghancurkan benteng-benteng dan kubu-kubu yang ada dalam pikiranmu selama ini. Sampai sini paham? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terus dikondisikan oleh iblis untuk hidup berdasarkan data dan fakta lahiriah. Semuanya saudara pakai logika manusiawi. Ingat baik-baik, berpikir berdasarkan logika itu tidak salah. Selama logikamu itu sudah diselaraskan dengan firman. Nah masalahnya selama ini logika kita itu masih membawa pola dunia. Oh come on. Jadi saudara lebih percaya kepada data dan fakta lahiriah. Sementara Alkitab menulis sebagai ciptaan baru, Tuhan itu membawa kita untuk hidup hanya dari firman. Coba buka sama-sama Matius pasal yang keempat. Matius 4
ayat yang keempat. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Come on. Saya mengendaki saudara membiasakan diri. Kalau saya ajak baca firman, jangan cuma baca dalam batin. Bertobatlah engkau. Ini mungkin harus dibaptis ulang 30 kali lagi. Kalau baca firman harus diucapkan. Ucapkan dengan suara. Kalau perlu suara yang keras. Sekali lagi, Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, waktu kita sama-sama baca ayat ini barusan, Tuhan memberikan penjelasan kenapa banyak dari antara kita, saudara yang melihat di rumah masing-masing, engkau juga seringkali mengalami hal ini. Kenapa kadangkala kita seperti sulit atau enggan? Ya mungkin tidak secara sadar kita bilang, saya nggak mau memperkatakan firman. Tapi somehow kita jadi punya kebiasaan itu, diam aja, dengerin hamba Tuhan bacakan. Saudara tahu, karena iblis telah berhasil menyumbat aliran air hidup dalam dirimu. Tapi hari ini aku deklarasikan, sumbatan-sumbatan itu dijebolkan dalam hidupmu. Dan sekali lagi, katakan sekali lagi, aliran air hidup mengalir deras, memancar dengan deras dari dalam hidupku. Tidak ada lagi sumbatan, pemikiran-pemikiran yang lahiriah, emosi-emosi yang manusiawi, yang iblis pakai, menyumbat aliran air hidup dalam diriku. Aku taklukkan di dalam nama Yesus. Aku singkirkan keluar. Aku berkata, katakan sama-sama, aku berkata kepada sumber aliran air hidup dalam diriku, memancarlah, terpancarlah, mengalirlah dengan deras. Bukan cuma semata kaki, tapi jadi sungai yang besar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Coba tarik napas yang dalam. Terasa lebih lega? Pastinya. Karena apa yang menyumbat dalam batinmu dijebolkan. Sadarkah saudara, aliran air hidup dalam diri kita itu sama seperti jantung. Kalau tersumbat, kena serangan jantung, mati. Kalau saudara biarkan aliran air hidupmu tersumbat, dan saudara tidak lakukan apapun untuk mengalirkannya kembali, engkau bisa mengalami kematian rohani. Roh agamawi langsung menunggangi saudara, dan langsung kehidupanmu jadi sangat agamawi. Rajin dengan hal-hal rohaniah, tapi tidak mengalami realita Tuhan. Tapi hari ini saya deklarasikan, itu semua tidak akan terjadi atasmu. Di dalam nama Yesus, keilahian Tuhan terus nyata. Dan aliran air hidup terus memancar dari dalam dirimu sampai kekekalan. Yang percaya katakan, terjadilah atasku. Sadarkah saudara, kelepasan yang kau butuhkan itu sangat dipengaruhi aliran air hidup dalam dirimu. Dengan aliran air hidup terus mengalir deras dalam dirimu, engkau otomatis, bilang otomatis, terus menikmati kelepasan, kesehatan, kemenangan, terobosan dalam hidupku. Amin. Jadi otomatis saudara itu seperti mobil yang sehat. Tidak perlu ke bengkel. Tidak perlu lagi direparasi. Langsung siap pakai. Siapa yang pakai saudara? Tuhan pakai saudara. Tapi kalau saudara mendapati, wah kok sepertinya ini tersumbat. Lalu saudara mulai merasa emosimu terganggu. Saudara mulai mendapati pikiranmu tidak bisa fokus dengan Tuhan dan penggenapan rencananya. Iblis telah berhasil memasang kekang dalam pikiran dan emosimu, lalu ditarik keluar dari hadirat Tuhan. Yang ada apa? Memikirkan hal yang negatif. Uring-uringan terus, sedih terus, sumpek terus, marah-marah terus. Ada orang di sini. Karena iblis telah berhasil memasang kekang pada pikiran dan emosimu. Pengennya ke arah yang positif, pengennya sukacita.
Tapi nggak pernah bisa karena terus ditarik oleh iblis. Tapi hari ini saya berdoa, semua kekang yang dipasang si jahat lewat tipu muslihat dalam hidupmu dipatahkan, dihancurkan, disingkirkan di dalam nama Yesus. You are free. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan. Engkau bisa mengambil keputusan untuk tetap bersukacita dan roh sukacita mengalir dari hidupmu. Engkau bisa ambil keputusan tetap bersemangat dan roh yang penuh semangat terus berkobar dalam batinmu. Engkau bisa ambil keputusan untuk tetap memuji-muji Tuhan dan roh pujian penyembahan mengalir dari dalam batinmu. Bahkan ketika tubuhmu terasa sakit, saat engkau ambil keputusan, aku hidup dalam kesehatan ilahi, engkau akan mendapati semua rasa sakitmu akan tersingkir. Engkau akan hidup sehat. Engkau betul-betul ada dalam puncak kesehatan yang prima dalam hidupmu. Katakan, terjadilah atasku. Hanya dengan ambil, hanya dengan ambil keputusan. Katakan, hanya dengan ambil keputusan. Oh, come on. Sekali lagi, katakan yang keras. 1, 2, 3. Saudara tahu kenapa? Hanya dengan ambil keputusan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tahu sebabnya? Karena sumber air hidup itu di dalam sih. Dan Alkitab mengatakan sungai Allah itulah yang akan membuat sukacita kota-kota Allah. Engkau adalah kota Allah yang dibangun dengan firman dan rohnya. Sukacita Tuhan akan terus menyelimuti hidupmu karena ada sungai Allah dalam dirimu. Engkau hanya perlu ambil keputusan. Aku berkeputusan untuk sehat. Sakit penyakit harus pergi. Oh, come on. Aku berkeputusan untuk bersukacita. Semua kesedihan, semua emosi negatif harus pergi. Kalau belum mau pergi, usir dia. Kalau diusir belum mau pergi juga, tendang dia keluar. Paksa dia keluar. Ada otoritas dalam hidupmu. Engkau hanya perlu pakai otoritas itu. Jangan biarkan yang manusiawi terus ada dalam dirimu. Pastikan data dan fakta lahiriah mengikuti apa yang menjadi pernyataan firman. Satu ayat lagi, 1 Petrus yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Sudah ketemu semua? Belum? Jangan lihat yang di sana lah. Pakai Alkitabnya masing-masing. Jangan nunggu operator. Operator bisa terlambat. Saudara harus canggih, cepat. Ayo. Buka Facebook, buka apa bisa cepat. Buka Alkitab, lambatnya luar biasa. Bertobatlah engkau. Ini saya tidak mau ngomel tiap minggu. Tidak baik untuk kesehatanku. Kalau saudara mau saya panjang umur, lakukan bagianmu. Saya lakukan bagian saya. Tuhan lakukan bagiannya. Kemuliaan sorga nyata. Oke? 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 23. Baca dengan keras. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Katakan amin. Kamu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kalau saudara dilahirkan oleh firman, saudara butuh firman untuk tetap hidup. Setuju? Amin. Jadi saudara tidak bisa memisahkan dirimu dari firman. Kalau saudara ingin bisa terus hidup secara normal, hidup dalam keilahian Tuhan, tidak ada alternatif lain. Engkau harus hidup di dalam firman. Kalau engkau kembali menjalani kehidupan sehari-harimu secara manusiawi, Alkitab bilang, semua yang hidup adalah seperti rumput.
Kemuliaannya seperti bunga rumput yang sebentar kering dan kemudian gugur. Tapi kalau saudara hidup dari firman, Alkitab bilang firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman tetap untuk selama-lamanya, orang yang hidup dari firman juga pasti akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saya tidak melihat ada alternatif lain. Saudara wajib bilang, aku wajib. Aku harus hidup dari firman. Saya mendorong saudara untuk mulai melatih dirimu, membiasakan dirimu hidup dari firman. Perhatikan ini. Ketika Tuhan mau menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada lautan. Dan dari air lautan tercipta ikan-ikan. Ketika Tuhan mau menciptakan ternak, dia berfirman kepada tanah, dia berfirman kepada daratan, dan dari daratan bermunculan hewan dan ternak. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia berfirman pada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia. Oh, come on. Ikan diangkat dari air, ikannya mati. Airnya emang gak terpengaruh. Ada ikan, gak ada ikan, air tetap air. Tapi kalau ikan diambil dari air, mati dia. Betul ya? Setuju ya? Ternak. Kalau hewan ternak dibuang ke lautan, mati dia. Hewan ternak harus hidup di daratan. Tapi daratan tanpa ternak tetap daratan. Tapi ternak tanpa daratan, mati dia. Manusia tanpa Tuhan dan firman-Nya akan sia-sia, mati binasa. Saya mau semua saudara belajar mengatur hidupmu. Alkitab menuliskan, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami. Yang dimaksud menghitung hari-hari kami, artinya dalam satu hari aktivitas yang saudara miliki, saudara harus bisa membuat perencanaan secara detail. Apa yang kau akan lakukan, bagaimana engkau melakukannya. Dan pesan saya, ini akan membuat hidupmu efektif dan produktif. Oke? Satu hari cuman 24 jam. Semua orang punya 24 jam? Ada yang cuman punya 23? Ada yang punya lebih 26 jam? Tidak ada. Semua tetap 24 jam. Tapi kalau saudara memperhatikan hidup orang, ada orang yang efektif hidupnya. Ada orang yang produktif hidupnya. Tapi ada orang yang kehidupan sehari-harinya tidak menghasilkan apapun. Kenapa bisa begitu? Yang produktif tahu bagaimana mengatur waktunya. Apa yang dia lakukan dalam 1 jam ini? Apa yang dia akan lakukan untuk 2 jam ke depan? Ada orang di sini. Nah, Tuhan mengendaki saudara menghitung hari-harimu. Maksudnya engkau menetapkan aktivitas dan kesibukan apa yang saudara akan lakukan. Tapi terlepas dari itu semua, Alkitab menuliskan Tuhan memberikan kekekalan. Jadi prioritaskan Tuhan. Berikan waktu khusus di pagi hari untuk Tuhan sebelum semua aktivitasmu. Dan saya mau semua saudara melakukan itu. Setuju? Ini yang saya tangkap. Dengan saudara mempraktekkan hal itu, saudara sedang mengkondisikan dirimu untuk mulai mendengar suara Tuhan. Ada orang, dan aktivitas sehari-hari saudara sepanjang hari akan bisa engkau selaraskan sesuai dengan suara Tuhan yang engkau terima. Sehingga hidupmu jadi sangat produktif. Alkitab menuliskan, kalau saudara terus mengkondisikan hidupmu, hidup hanya dari firman, maka keilahian Tuhan akan mulai nyata atasmu. Kalau saudara membaca tadi, kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kekal. Betul kan? Semua yang hidup adalah seperti rumput, rumput menjadi kering. Kemuliaannya seperti bunga rumput dan bunga gugur. Artinya apa? Fana. Ada orang di sini. Dengan saudara membangun hidupmu di atas firman, engkau mendisiplin diri menggosokkan firman dalam hidupmu setiap hari. Saudara sedang dibawa berpindah dari kehidupan yang fana masuk dalam kekekalan Tuhan.
Saya mau sedikit kembangkan takaran imanmu. Kalau saudara masuk dalam kekekalan Tuhan, engkau mengalami penyingkapan firman. Bentukmu seperti ini. Saudara gosok firman terus dalam hidupmu. Engkau dibawa masuk dalam kekekalan Tuhan. 10 tahun yang akan datang masih tetap sama seperti ini. Rohmu terus berubah, tapi penampilanmu terus tetap sama. Oh, come on. Mungkin saya cuma bisa menaburkan benih ini dulu. Dan saya cuma berdoa benih ini akan mulai berakar dalam hidup. Bertumbuh dalam dirimu. Engkau tidak akan mengalami proses penuaan dan kematian. Engkau tidak perlu mengalami proses kemerosotan dan sakit-sakitan. Engkau tidak perlu terus mengalami proses degradasi dan mengalami hidupmu, tubuhmu semakin hari semakin lemah dan menjadi sakit-sakitan. No. Engkau akan hidup dalam kesehatan ilahi. Engkau hidup dalam kekekalan Tuhan. Engkau akan semakin sehat, berjalan dalam vitalitas yang penuh. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan bawa kita hidup dalam kekekalannya. Kalau manusia terus hidup dalam pola dunia ini, tanpa saudara sadari, engkau akan terus ditawan dalam kesia-siaan. Dan engkau akan cenderung mengejar hal yang sia-sia.